Habib Zain As-Segaf memberikan keterangan di podcast Deddy Corbuzier. Ini menarik sekali karena supaya banyak orang yang tersadarkan. Catat poinnya nih. Apa-apa yang baik dari siapapun aja kita ambil, kita petik. Apa-apa yang buruk dari siapapun aja kita buang. Zain As-Segaf atau Habib Kribo memberikan keterangan yang sesuai dengan kenyataannya. Kita ambil, kita terima. Ya, coba dengarkan sama-sama. Sekaligus dia menampar Bahar Smith. Bahkan katanya ada dogma sesat yang didoktrinkan oleh para habaib sedari dulu. Dan itu menakut-nakuti umat Islam yang awam. Ya, ditakut-takuti dengan satu ayat. Padahal rusak Al-Quran bila memang ayat itu khusus untuk zuriyah Nabi. Ya, coba dengarkan nih, ini penting sekali. Karena doktrin ini yang disalahgunakan. Termasuk oleh Pak Taufik As-Segaf. Dia terangkan ayat ini dan kemudian ditujukan kepada Ahlul Bait yang dalam kurung adalah habaib. Ini bahaya soalnya. Akalnya melihat orang tuh orang salah kok diikuti. Kenapa bisa begitu orang bisa mengikuti sesuatu yang salah? Ada dogma sebelumnya. Kalau nggak cinta sama Habib itu katanya nanti tidak dapat syafaat. Itu dogma itu masih melekat. Jadi terlalu mendewa-dewakan Habibnya, saya nggak setuju. Anda ngomong gini, Anda Habib loh. Justru saya Habib. Saya merasa saya nggak harus dapat stigma kemuliaan dilekatkan dengan Ahlul Bait dalam Al-Quran. Justru saya menghina dong Tuhan saya. Kalau yang di dalam Al-Quran itu diletakkan kepada saya Habib, hancur nih kitab suci. Masa dilekatkan kepada Bahar yang tingkah lakunya sama Islami, hancur nih Al-Quran. Justru saya ingin meletakkan Al-Quran pada tempatnya, kesuciannya. Bahwasanya Ahlul Bait pada Al-Quran itu bukan termasuk, itu hanya 5 orang aja. Yang lain ini tidak ada jaminan. Ini dogma-dogma yang sesat. Dan sebagian banyak takut karena sudah dari turun menurun kasih dogma ini. Sampai pernah ada yang minum aja nggak berani negor. Ini sudah nggak pakai akal sehat. Beragama sudah nggak pakai akal sehat. Buat apa Tuhan nurunin Nabi? Untuk mengajarkan baik dan buruk. Terus karena sebuah keturunannya berbuat buruk terus dicintai. Saya pernah mendengar ada kata-kata begini, agama itu tidak pernah salah. Ya. Tapi beragama bisa salah. Bisa salah. Iya. Benar itu ya. Semua agama itu aturannya baik kok. Tidak ada agama mengajarkan keburukan. Tapi banyak perilaku semua agama lah. Banyak orang yang nggak benar. Tapi orang beragama banyak yang melakukan kesalahan gitu. Loh, jelas. Begitu agama sampai di kepala orang, bisa berbeda-beda. Bisa saja saya mau pergi haji hanya untuk cari label, nanti dapat jabatan. Tapi agamanya sendiri tidak salah ya? Semua agama nggak salah. Semua agama asal datang salah, dari akal yang sehat. Asal datang dari akal yang sehat. Yang sehat, yang jujur, yang bersih hatinya. Kitab suci itu kalau nggak dibahasin oleh hati jujur, ya seperti maaf kemarin yang saya debat dengan Eki. Mengutip ayat sembarangan, jangan. Jangan mengutip ayat untuk kepentingan dia. Ini bahaya. Bukti agama terpecah-pecah. Ini kenapa? Agama yang di kepala manusia itu tidak mutlak. Semua persepsi yang relatif. Jadi tidak perlu kita saling mengkafirkan, mencaci maki agama. Saya masih nggak ngerti gimana. Oke, itu menarik tuh. Itu membuka kesadaran bahwa peran akal di dalam agama itu sangat penting sekali. Satu kali lagi saya katakan. Jadi kita itu dari dulu nggak benci Habib. Bukan Habibnya ini, tetapi kelakuan Habib-Habib yang banyak sekali meresahkan. Membuat statement-statement yang diselewengkan. Ayat suci diselewengkan artinya, maknanya, dan lain sebagainya. Termasuk itu yang paling populer. Ya sialnya satu kali lagi diucapkan oleh Pak Taufik As-Segaf. Kalau nggak salah itu. Ya. Ahlul Bait Nabi dalam kurung adalah habaib. Dan dia mendapatkan wa yutahhirukum tathiro. Kesucian, disucikan sesuci-sucinya. Ini yang mesti kemudian dibantah. Logika saya mengatakan, mana mungkin orang yang disucikan, ya, ini kan gak mungkin berlaku kepada satu Habib. Kalau ayat Al-Quran memang
ayat ini ditujukan untuk para habaib, nggak mungkin kepada satu orang, kepada semuanya mestinya. Kan itu. Masa iya ada misalnya Habib di Cirebon itu yang berbuat jinah di tempat, astagfirullahaladzim, sembahyang. Bukan masjid tapi dipakai tempat sembahyang. Padahal suami si istrinya itu ya, itu berjasa besar bagi majelis sang Habib tersebut. Gila. Lalu si Ali Jindan tuh yang merusak banyak harkat derajat martabat perempuan. Banyak, bukan satu korbannya. Salah satunya sekarang yang sedang naik, Jeddah Salim. Dia yang mampu bersuara, dia yang berani bersuara untuk menghentikan kejahatan si Ali Jindan tuh. Bahkan Jeddah Salim sampai berani mengatakan Dajjal kepada Jindan itu. Saking bejatnya kelakuan oknum orang ini, si Ali Jindan itu. Ya masa yang kayak gitu yang wa yutahhirukum tathiro. Bener tuh kata Habib Kribo ini. Dia mengatakan rusak Al-Quran bila memang ayat itu ditujukan untuk habaib. Rusak ayat Al-Quran. Makanya logika saya juga mengatakan gak mungkin dong ayat Al-Quran yang salah. Pasti mereka yang mengklaim. Dan saya sepakat ketika Ali Jen mengatakan yang mendapatkan stempel wa yutahhirukum tathiro itu stop berhenti di 5. Ya. Keluarga Nabi yang pernah hidup bersama Nabi. Ya, Nabi Muhammad, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali. Udah itu. 5 orang itu yang mendapatkan stempel wa yutahhirukum tathiro. Selebihnya meskipun itu adalah duriyah, apalagi hanya sekedar ngaku-ngaku duriyah, itu tidak bisa mendapatkan wa yutahhirukum tathiro. Rusak ayat Al-Quran. Tuh kalimatnya tajam sekali. Bagaimana kalau ayat ini dipakai, kita cocokkan dengan kelakuan Bahar Smith, kata dia tuh. Bagaimana? Kan gak cocok, gak matching. Masa yang kayak gitu yang wa yutahhirukum tathiro? Itu loh. Sekali lagi, apa-apa yang baik dari siapapun aja, termasuk dari Habib, kita ambil. Apa-apa yang buruk dari siapapun aja, termasuk dari Habib, kita buang. Itu. Statement yang baik-baiknya kita apresiasi. Statement yang buruk-buruknya jangan dipaksa untuk kita mengikuti dan mengimani. Sepak terjang politiknya silakan. Jangan paksa kita untuk ikut di barisan politik kalian. Ini tuh. Enggak sebelnya itu dari kalangan mereka. Habib ini yang mengatakan ada imam besar umat Islam, ada jenderal umat Islam. Kapan dia dipilih sebagai imam besar umat Islam? Kapan dia dipilih sebagai jenderal umat Islam? Nggak ada pernah pemilihan tuh. Saya nggak pernah milih imam besar umat Islam. Saya nggak pernah milih jenderal umat Islam. Kenapa diklaimkan? Imam besar umat Islam Indonesia. Mewakili berapa persen umat Islam yang ada di Indonesia sehingga berani mengklaim sebagai imam besar umat Islam? Kalau imam besar umat FPI iya, jenderal umat FPI iya, tapi jangan kau klaim sebagai jenderal umat Islam Indonesia, imam besar umat Islam Indonesia. Kalimat-kalimat ini mesti kita bantah, mesti kita batalkan karena tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Harus berani kita membantah. Gak ada larangan kita gak membantah yang kayak gitu tuh. Termasuk persoalan nasab. Bukan ruang akidah persoalan nasab itu. Ruang ilmiah kok. Gampang kita dapatkan kebenarannya lewat akal yang sehat. Disandarkan pada manuskrip. Akal. Kuncinya ada di akal. Harus berani berperan banyak akal itu di dalam kita mengimplementasikan ajaran agama.
Itu. Jadi jangan lantas ada orang yang mendoktrin tanpa kita cerna dulu lewat akal, kita percaya. Jangan. Apa gunanya Tuhan memberikan akal kalau kita tidak gunakan, kalau kita tidak fungsikan untuk berpikir, mencerna, memfilter apa-apa yang telah kita dengar. Kan itu. Yes. Sudah saatnya umat Islam Indonesia ini agak pintarlah di dalam menyikapi banyak hal, mencerna banyak hal. Udah saatnya, udah saatnya mereka kita tegur karena sering mendoktrin masyarakat yang membuat mati cara berpikir masyarakat, lumpuh akal pikiran masyarakat. Udah saatnya kita tegur. Jangan terus dibiarkan, keenakan mereka. Nggak bisa ngeklaim sebagai orang suci, ngeklaim sebagai imam besar, ngeklaim sebagai jenderal umat Islam. Nggak bisa. Harus dihentikan. Karena pada akhirnya diselewengkan untuk tujuan kelompok, untuk tujuan politik mereka. Satu kali lagi, untuk tujuan kelompok, untuk tujuan politik mereka. Bukan untuk umat Islam keseluruhan. Ya, itu harus dicatat. Agar ada kesadaran dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.